Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SMP Muhammadiyah 5 Siliragung, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Mari dalam judul Reog Ponorogo. Tepuk tangan untuk Reog Ponorogo. SMP Muhammadiyah 5 Siliragung 478 Indonesia present a theater entitled Reog Ponorogo, performed by Lauranti Agatis S. Dewi Songgolangit, Nekas Arisandi S. Klono Swandono, M. Alif Pastiono S. Singobaro, Dea Junitasari S. Ratu Kerajaan Kediri, Raditya Hamzah S. Raja Kerajaan Kediri, Leila Arle Javier S. Narator, Kesar Alvino, Arsid Rizkia, Diego Excel S. Bujanggano, Dimas Danuarta S. Begawan Tapawalu, Dery Alda Saputra S. Pati Iderkolo, Della Sisnata, Wisnu Khairul, Atmajaya Wiguna, Demi Aristra S. Prajurit Singobarong, Andika Pratama S. Barong, Marvel Valentino, Zainur Rido, Akbar Gilang, Doni Devita, Rista Bima, Afrungga Asmana S. Penari Jarana, Diki Raditya, Rega Edo Pradana S. Penari Macan, Muhammad Takif Ibra, Muhammad Ulil Alba, Yusril Heksa An-Nizam, Fisko Ega Setiawan S. Penari Gunungan, Sylvia Wulandari, Kalika Maiserlia, Arumi Dara, Rindiana Helen, Fikrotul Fania, Octavia Pramudia, Warda Arum S. Dayang, Alia Latifa, Lutfia Mayangsari, Debbie Rahelia, Natalia Putri, Devika Septia S. Penari Jatilan, Alexa, Maura, Nafida S. Para Rakyat. Please welcome Reog Ponorogo.
putri seorang raja yang terkenal di Kediri. Karena wajahnya yang cantik jelita dan sikapnya yang lemah lembut, banyak para pangeran dan raja-raja yang ingin meminangnya untuk dijadikan istri. Namun sayang, Dewi Songgolangit nampaknya belum berhasrat untuk berumah tangga, hingga membuat pusing kedua orang tuanya. Padahal kedua orang tuanya sudah sangat mendambakan hadirnya seorang cucu. Anakku, sampai kapan kau akan menolak setiap pangeran yang datang melamarmu? Ayahanda, sebenarnya hamba belum berhasrat untuk bersuami. Namun, jika ayahanda sangat mengharapkan, baiklah. Akan tetapi, ada satu syarat. Calon suami hamba harus bisa memenuhi keinginan hamba. Lalu apa keinginanmu itu? Hamba belum tahu. Loh, kok aneh? Hamba akan bersemedi meminta petunjuk dewa. Setelah itu, hamba akan menghadap ayahanda untuk menyampaikan keinginan hamba. Iya, silakan bersemedi. Hati-hati anakku sayang. Mengapa kau gelisah, Nona? Ayahanda memintaku untuk segera mencari pendamping hidup, tapi aku belum tahu bagaimana cara menggagalkannya. Aku belum siap menikah. Begitu ya, Nona. Kalau begitu, Nona bisa minta persyaratan yang tidak mungkin orang lakukan, Nona. Ide bagus, tapi apa ya kira-kira? Harus tampan, kaya, dan yang pasti pangeran, Nona. Jangan-jangan itu semua bisa dipenuhi oleh pangeran. Lama sekali kerajaan ini tidak menghadirkan tontonan, Nona. Kita akan pesta tontonan saat Dewi Songgolangit menikah. Sudah cukup. Aku akan bersemedi terlebih dahulu. Demikianlah 3 hari 3 malam Dewi Songgolangit bersemedi. Pada hari keempat ia menghadap ayahandanya. Ayahanda, hamba sudah pulang. Hamba sudah memikirkan persyaratan yang harus dilakukan oleh calon suami hamba. Lalu apa keinginanmu itu? Ayahanda, calon suami hamba harus mampu menghadirkan suatu tontonan yang menarik. Tontonan atau keramaian yang belum ada sebelumnya. Semacam tarian yang diiringi tabuhan dan gamelan. Dilengkapi dengan barisan kuda kembar sebanyak 140 ekor. Nantinya akan dijadikan iringan pengantin. Terakhir, harus dapat menghadirkan binatang berkepala 2. Wah, berat sekali persyaratanmu itu. Baginda Raja pun terkejut mendengar persyaratan yang diinginkan oleh putrinya. Meskipun begitu, syarat tersebut tetap diumumkan kepada khalayak ramai.
saja boleh mengikuti sayembara itu, tidak peduli pangeran, putra bangsawan, atau rakyat jelata. Pati, kumpulkan semua rakyat. Aku akan mengumumkan sebuah sayembara. Sendika dawuh Raja. Para rakyat, ayo segera kumpul. Raja akan mengumumkan sayembara. Ayo kumpul sebelah sini. Ayo kumpul. Ayo. Wahai rakyatku, aku memiliki sayembara. Jika ada laki-laki gagah yang melamar putriku Dewi Songgolangit dengan membawa tontonan menari yang diiringi gamelan dan dilengkapi dengan barisan kuda kembar sebanyak 140 ekor serta dapat menghadirkan hewan berkepala dua, akan kujadikan engkau sebagai menantuku. Ini kesempatan emas untuk mendapatkan Dewi Songgolangit. Aku harus memenangkan sayembara ini. Di sisi lain, Dewi Songgolangit merasakan kebimbangan dalam dirinya. Anakku, apakah kamu sudah benar-benar yakin dengan sayembara itu? Bagaimana, Bu? Itu sudah menjadi sayembara. Hamba sudah tidak bisa menolaknya lagi. Anakku Dewi, seharusnya sebelum kamu mengambil keputusan itu, kamu harus memikirkannya dengan matang-matang. Maafkan hamba, Ibu. Para pelamar yang tadinya menggebu-gebu untuk memperistri Dewi Songgolangit jadi ciut nyalinya. Banyak dari mereka yang mengundurkan diri karena merasa tak sanggup memenuhi permintaan sang Dewi. Akhirnya, tinggal 2 orang yang menyatakan sanggup memenuhi permintaan Dewi Songgolangit. Mereka adalah Raja Singobarong dari Kerajaan Lodaya dan Raja Klono Swandono dari Kerajaan Bandarangin. Untuk memenangkan sayembara tersebut, kedua raja baik Raja Singobarong dan Raja Klono Swandono berusaha mempersiapkan persyaratan yang diinginkan oleh Dewi Songgolangit. Raja Singobarong telah memerintahkan kepada para abdinya untuk mencarikan kuda-kuda kembar, mengerahkan para seniman untuk menciptakan tontonan yang menarik dan mendapatkan seekor binatang berkepala 2. Namun hal itu ternyata tidaklah mudah. Tontonan dengan kreasi baru belum tercipta, demikian pula binatang berkepala 2 belum didapatkannya. Maka pada suatu hari ia memanggil patihnya yang bernama Iderkolo. Patih, coba kamu selidiki sampai bagaimana si Klono Swandono mempersiapkan permintaan Dewi Songgolangit. Kita jangan sampai kalah cepat oleh Klono Swandono. Baik, Tuan. Patih Iderkolo dan beberapa prajurit pun bergegas menuju kerajaan Bandarangin dengan menyamar sebagai seorang pedagang. Wah, itu mereka, itu tariannya. Ya benar, itu mereka.
mereka menyelidiki berbagai upaya yang dilakukan oleh Raja Klono Swandono. Kemudian mereka kembali ke Lodaya. Ampun Baginda, kiranya si Klono Swandono hampir berhasil mewujudkan permintaan Dewi Songgolangit. Hamba lihat lebih dari 100 ekor kuda kembar telah dikumpulkan. Mereka juga telah menyiapkan tontonan yang menarik yang sangat menakjubkan. Wah, celaka. Kalau begitu, sebentar lagi dia dapat merebut Dewi Songgolangit sebagai istrinya. Lalu bagaimana dengan binatang berkepala dua? Apa juga sudah mereka siapkan? Hanya binatang itulah yang belum mereka siapkan. Tapi nampaknya sebentar lagi mereka dapat menemukannya. Di kerajaan Bandarangin, Klono Swandono yang sudah siap dengan segala persyaratan Dewi Songgolangit mengutus Patih Bujangganong untuk berangkat ke Daha. Sejumlah prajurit bersenjata lengkap mengiringi perjalanannya. Sebagian prajurit ditugaskan untuk membawa hadiah bagi sang putri Songgolangit. Perjalanan pasukan ini melewati Gunung Wilis. Tanpa disadari, mereka melanggar wilayah yang dikuasai oleh Raja Binatang. Bujangganong beserta pasukannya berselisih paham dengan pasukan Singobarong. Berhenti! Apa yang kau lakukan di sini? Ini sudah masuk wilayah kami. Kami hanya ingin melintasi wilayah ini, Tuan. Tidak bermaksud untuk mengganggu, bahkan menyerang wilayah Tuan. Tidak percaya? Pasukanmu terlalu banyak. Kami akan Omong kosong. Prajurit! Bagaimana Patih? Lawan terlalu besar dan kuat. Saya sudah tidak berdaya lagi, Patih. Mundur! Mundur! Ayo kita mundur! Pasukan Patih Bujangganong kembali ke Bandarangin dan segera melapor kepada Raja Klono Swandono. Dinda Patih, kenapa? Aduh, Sang Prabu, gawat. Kami dianggap melanggar wilayah Raja Singobarong. Oh, Raja Binatang itu. Betul, Prabu. Kekuatan dan kesaktian mereka tidak dapat diremehkan. Daripada pasukan hamba hancur, lebih baik hamba mundur. Kalau begitu, biar aku saja yang menghadapinya. Dinda Patih, persiapkan pasukan yang lebih besar dan pilih pendekar-pendekar yang tangguh. Senjatai mereka dengan selengkap-lengkapnya. Prajurit, tolong kumpulkan prajurit lain untuk mempersiapkan penyerangan besar-besaran ini. Tapi Patih, mereka sangat kuat. Tidak peduli, lakukan sekarang. Perhatian seluruh prajuritku, kita akan menyerang kerajaan Singobarong. Prajurit paling sigap, kamu bagian depan, kamu menyerang kiri, kamu bagian kanan, kamu Bujangganong di belakang. Bujangganong, kamu harus selalu berada di dekatku. Aku percaya padamu, paham? Setelah naik turun gunung, Raja Klono Swandono dan rombongannya sampai ke wilayah kerajaan Singobarong dan siap untuk menyerang kerajaan Singobarong. Kamu mencari mati, Klono Swandono. Masuki wilayahku tanpa izin. Apa maksudmu? Singobarong, aku hanya numpang lewat. Tujuanku adalah kerajaan Daha. Omong kosong.
Jahanam, hebat sekali Singo Barong. Hampir saja aku mati. Kita kembali ke Bandar Angin saja, tuanku. Kalau kita lanjutkan, kita akan tewas. Songgolangit nanti tak jadi tuan lamar. Aku sudah terlanjur gila, Ganong. Aku ingin segera bertemu dengan Songgolangit. Apa usulmu? Kita cari bantuan kepada guru kita, tuanku. Oh, iya. Aku mengerti sekarang. Pintar juga kamu, Ganong. Kalau begitu, kamu atur pasukan dan buat pertahanan. Aku akan menyingkir dan bersemedi meminta bantuan guru kita. Baik, akan hamba laksanakan. Matahari telah condong ke arah barat, darah berceceran di mana-mana. Patih Bujang Ganong menarik mundur pasukannya. Pasukan Singo Barong tak kelihatan lagi mengejar mereka. Raja Klono Swandono bersemedi dengan hikmat. Tiba-tiba saja sesosok tubuh di depannya adalah Begawan Tapawali. Muridku, ada apa memanggilku? Guru, hamba dipermalukan oleh Singo Barong. Hamba kalah perang. Aku sudah tahu maksudmu. Terima kasih guru, hamba mohon bantuan. Muridku, dengarkanlah nasihatku ini. Singo Barong tidak dapat dikalahkan begitu saja. Titik lemahnya berada pada perasaan hatinya. Karena itu, tariklah perhatian Singo Barong dengan bunyi gamelan. Kau juga harus mencarikan seorang tokoh pendol yang bisa menggoda dengan menari-nari di depan mereka. Pendol itu harus bertopeng hitam dan menggambarkan muka yang buruk. Pakaiannya pun harus serba hitam. Rambutnya gondrong, matanya melotot, hidungnya besar dan menonjol. Kumisnya lebat dan panjang sehingga memberi kesan lucu. Singo Barong akan lengah dan terlena karena mendengar bunyi-bunyian. Mereka ikut menari. Semakin ramai tetabuhan, mereka semakin bergairah menari. Dengan begitu, kewaspadaan mereka semakin berkurang. Kau jangan lalai, harus ingat tujuanmu. Kuberi kau sebuah cemeti pusaka yang bernama Tali Samandiman. Terima kasih guru. Selanjutnya, saat Singo Barong lengah, segera lututkan cemetimu. Usahakan supaya mengenai kedua tubuh makhluk itu sekaligus. Singo Barong tidak akan berdaya, lumpuh. Jangan kau bunuh mereka. Lebih baik kau manfaatkan tenaganya untuk mengembalikan kepada keadaan semula. Pukulkan pangkal cemetimu itu ke tubuh mereka. Nanti akan sehat kembali. Terima kasih guru, akan saya laksanakan segera. Raja Klono Swandono segera menghampiri Bujang Ganong. Mereka segera membuat siasat seperti yang telah dianjurkan oleh gurunya.
Barong terkena cambuk Samandiman. Tubuh Raja Singo Barong terpental di atas tanah. Seketika itu, ia merasa lemah dan tiba-tiba tubuhnya berubah menjadi binatang aneh berkepala dua, yaitu kepala harimau dan merak. Raja Klono Swandono segera memerintahkan prajurit Bandarangin untuk menangkap Singo Barong dan membawanya ke Bandarangin. Anakku, apa kau benar-benar bersedia menjadi istri Raja Klono Swandono? Ayahanda, apakah Raja Klono Swandono sanggup memenuhi persyaratan hamba? Tentu saja, dia akan datang dengan semua persyaratan yang kau ajukan. Masalahnya sekarang, tidakkah kau menyesal menjadi istri Raja Klono Swandono? Jika hal itu sudah jodoh, hamba akan menerimanya. Siapa tahu kehadiran hamba di sisinya akan merubah kebiasaan buruknya itu. Demikianlah pada hari yang ditentukan, datanglah rombongan Raja Klono Swandono dengan kesenian reog sebagai pengiring. Raja Klono Swandono datang dengan iringan 140 ekor kuda kembar dengan suara gamelan merdu mendayu-dayu. Ditambah lagi dengan hadirnya seekor binatang berkepala dua yang menari-nari liar namun indah dan menarik hati. Pada akhirnya, Dewi Songgolangit menjadi permaisuri Raja Klono Swandono dan diboyong ke Bandarangin di Wengker. Wengker adalah nama lain dari Ponorogo, sehingga di kemudian hari kesenian itu dinamakan Reog Ponorogo.
Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke temanmu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.